Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala minna sakhadinuhu adzanal kafarati wat talihin wa ala alihi washabil ladzina kanu bitamassuki bi syari'ati sholihin wa ba'du. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di awal bulan Dzulhijjah ini atau Idul Kurban, saya akan menegaskan kembali pentingnya umat Islam itu mengedepankan pengorbanan dengan mengorbankan apa yang telah kita miliki, apa yang Allah berikan pada kita untuk sesama kita dalam rangka syiar Islam, dalam rangka syiar dan mengingatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penting sekali ya. Kalau kita lihat zaman Rasulullah dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah, mereka berkorban lahir dan batin. Mereka berkorban harta, bahkan nyawa pun dengan para sahabat. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Kautsar ayat 3 ya, inna a'tainakal kautsar, ya sungguh kami telah memberi kepadamu telaga Kautsar atau kebaikan atau kenikmatan yang banyak. Sholli li rabbika wanhar, ya salatlah engkau demi aku, kawanhar dan berkorbanlah. Ini yang paling penting. Makna berkorban di sini adalah kita menghilangkan, membuang sifat-sifat ya tamak kita, membuang sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, terutama sifat-sifat hewani. Karena yang kita korban di sini adalah hewan, seekor kambing, lembu ataupun unta. Masyarakat muslimin jangan memuliakan Allah, ya sungguh telah banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, mulai kita lahir sampai besar, sampai kita berkeluarga dan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang Allah berikan nikmat itu sendiri ya. Maka dari itu manusia seringkali lupa bersyukur. Barangkali manusia sangat sedikit syukurnya. Maka dari itu untuk menguatkan penghambaan kita kepada Allah, untuk menguatkan keimanan kita, untuk mencari ridhonya, semuanya diukur dengan keimanan. Orang berkurban ukurannya adalah keimanan. Orang berkurban adalah keyakinan kalau perintah kurban adalah benar-benar perintah Allah ya Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ismail ya dengan ayahanda Nabi Ibrahim ya, yang telah merelakan dirinya untuk dikorbankan karena memang itu perintah Allah, karena itu menegakkan agama Allah dan benar-benar karena cinta Allah. Ibrahim melaksanakan tugasnya untuk menyembelih Ismail. Itu karena keimanan yang kuat. Maka atas ridhonya dan keimanan yang telah persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggantinya dengan hewan kibas atau kambing. Ini syariat yang kita laksanakan. Sungguh kita yang sudah banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman terutama, ya nikmat sehat, bahkan nikmat harta. Ya sampai saat ini kita bisa makan. Sampai saat ini kita bisa makan 30 hari ke depan, bahkan sisanya bisa ditabung. Ya, alangkah naibnya kalau kita tidak mau berkorban. Ya, ingat korban itu kelak akan jadi ya wasilah atau alat untuk membawa kita kepada keselamatan di saat huru-hara yaumul qiyamah, di saat huru-hara dan fitnah alam ba'ats atau alam kebangkitan. Di saat manusia pada bingung semuanya sehingga meminta atau memohon pertolongan atau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita laksanakan mumpung ada di dunia. Berkorbanlah. Dan berkorban itu adalah untuk saudara kita yang membantu menguatkan imannya, membantu menguatkan gizinya, saudara kita untuk membantu menguatkan ibadahnya. Ini dalam arti kita menguatkan syariat Islam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah,
kebaikan yang kita laksanakan niatkan Allah berkorban, itu semata-mata akan kembali pada kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsi, barang siapa yang berbuat kebaikan fali nafsi, maka dia untuk dirinya sendiri. Kelak dia akan menikmati hasil korban itu. Korban itu akan jadi tumpangan dia besok ketika melewati panasnya alam ba'as, panasnya di padang mahsyar, menunggu saat untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan kurban itu kan menjadi tumpangan kita atau kendaraan kita ketika menyeberangi Shiratul Mustaqim. Ingat, kalau tidak punya tumpangan itu jelas kita akan jatuh ke neraka. Semuanya akan melewati sirat, jembatan awal sampai jembatan akhir menuju surga. Yang tergelincir itu semuanya tergantung amal kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apakah saudara yakin dengan puasa kita, dengan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah yakin solat sunnah ataupun solat wajib yang kita lakukan benar-benar murni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar-benar itu akan memberikan keselamatan kita besok di saat hisab kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan dulu. Bahwasanya ada beberapa ibadah kita yang bisa menyelamatkan kita besok di yaumul qiyamah ketika kita menjemati Shiratul Mustaqim, yaitu hewan yang kita korbankan di dunia. Salat kita baik, puasa kita baik, berkorban kita laksanakan tiap tahun, insya Allah Allah balas dengan akan diberi kekuatan kemampuan untuk bisa ke haramaini, ke dua tanah yang haram, yaitu Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Insya Allah saya sudah membuktikan ketika niat saya ingin ke Mekah, waktu itu juga langsung saya tiap tahun berkorban semampu saya, padahal juga pas-pasan. Dan insya Allah tahun berikutnya diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membeli korban yang lebih bagus lagi. Tahun berikutnya bisa terus untuk berkorban lebih banyak lagi. Dan tahun berikutnya dari kemampuan untuk bisa menabung dan untuk bisa berangkat ke Mekah. Buktikan sudah. Yang punya keinginan untuk berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, mulai dari sekarang niatkan berkorban. Insya Allah akan diberi kemudahan Allah untuk sampai ke Mekah. Punya gaji dan punya tanggungan di atas 3 juta sudah bisa menyisihkan, Pak. Satu hari 10.000 niat bismillah, 10.000 taruh di kotak. Insya Allah dalam 1 tahun sudah ketemu 3,5 juta. Insya Allah bisa berkorban 1 ekor kambing. Dengan istri taruh 2.000. Kalau beli rokok berapa Bapak Ibu sekalian? Tidak boleh 15.000 kan? Yang terbaik adalah 20.000 sampai 25.000 tiap hari. Kalau sehari habis 2. Kenapa harus kita korbankan dengan itu? Beli rokok aja bisa, tapi untuk niat berkorban tidak mau. Ingat warning atau dalam hadisnya, mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kemampuan, punya keluasaan rezeki, falam yudahi, dan dia tidak mau berkorban, tidak ada niat sama sekali berkorban, fal yamut, dan dia mati meninggal dunia, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka dia tinggal milih apakah dia mati mau ala Nasrani atau ala Yahudi. Artinya su'ul khotimah, orang berkorban akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah husnul khotimah. Ibadah kurban adalah ibadah setahun sekali, bukan seumur hidup. Konsep seperti ini salah. Kalau memang tidak punya, ya tidak usah berkorban. Ngapain? Masih ada orang lain dan kita akan mendapatkan bagian dari orang yang menyantuni kita. Tidak ada masalah. Tapi punya kemampuan silakan. Bahkan sekarang yang imannya kuat, berkorban niat sudah, naruh 10.000, naruh 10.000. Insya Allah setahun sudah bisa. Apa ruginya sih? Misikan 10.000, diniati, insya Allah Allah ganti waktu, anggaplah sedekah itu. Habis subuh kita taruh ini berkorban, ini untuk anak yatim, ini untuk masjid. Malaikat yang turun ke langit itu, yang turun dari langit akan mendoakan, ya Allah berikanlah keberkahan dan kebanyakan rezeki orang yang telah berderma hari ini karena dia niat untuk berkorban. Berikanlah kepada orang yang
menyisihkan hartanya karena dia ingin bersedekah untuk masjid atau untuk orang miskin. Silakan kotaknya dibagi. Insya Allah dari itu juga Allah balas. Sampai akhirnya 1 tahun akan ketemu, ya 3,5 juta sudah dapat seekor kambing. Diniati karena ingin kita selamat, karena ingin kita diselamatkan oleh Allah, karena ingin besok dapat berkah dan dapat rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mau mati kafir atau mati mukmin. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang beriman, ya. Ittaqullah, taatlah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, jangan engkau mati illa wa antum muslim, kecuali dalam membawa iman, membawa Islam. Nah, berkorban di sini akan mengingatkan kita Allah Taala ketika kita nasa, kita nyebut la ilaha illallah, husnul khatimah. Tetapi selama hidup dia punya kemampuan tidak pernah berkorban. Ya, warningnya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, insya'a yahudiyan, ya. Itu ya. Apakah dia menghendaki sebagai orang Yahudi, wa insya'a nasraniyan, atau dia menghendaki sebagai orang Nasrani. Berarti su'ul khatimah. Masyaallah. Ya. Dalam riwayat yang lain, maka adalah husatun. Ya, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban di saat itu, falam yudahi, dan dia tidak melakukannya, kata Rasulullah, fala yuqarribanna musallana, maka janganlah engkau sekali-kali mendekat ke tempat salat kami. Wah, paling sekali. Ini ya warning dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, semoga kita mendapatkan kemampuan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau menguatkan iman kita untuk berkorban, diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan iman kita, untuk mengharap ridha Allah kelak di yaumul qiyamah, di alam ba'ats kita memberikan pertolongan, karena apa yang kita kerupukkan hewannya itu akan jadi tumpahan kita kelak dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Perbaiki salat, insyaallah imannya akan kuat. Perbaiki salat dengan sempurna seperti salatnya Nabi, insyaallah imannya kuat. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak salawat, insyaallah imannya kuat. Kemudian iman kuat, pasti tertarik hatinya dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Mudah-mudahan. Nah, selesai itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.